Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Asyrul muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari Jumat yang mulia ini, pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan wasiat saya, terutama saya tujukan untuk diri saya pribadi maupun kepada seluruh jamaah. Dengan satu wasiat, marilah kita isi hidup yang fana ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik, tidak ada persiapan yang lebih utama pada saat kita kembali menghadap Allah, melainkan hanya dengan bertakwa kepadanya saja. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita bersyukur Allah menurunkan kitab suci Al-Quran untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sebagai orang beriman dan bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan barang sedikit pun di dalamnya. Diturunkan untuk dijadikan pedoman bagi orang yang bertakwa. Sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur memiliki bangsa yang besar dengan 286,69 juta orang, 5,4 juta ASN, 49 kementerian negara, 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, dan 8 lembaga negara. Dalam negara dengan struktur pemerintahan seperti itu, peran Badan Pemeriksa Keuangan sangat penting dan strategis dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di samping memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara, tidak cukup sebatas standar akuntansi pemerintahan belaka. Masih ada hal yang penting selain itu, yakni kesadaran berketuhanan. Kenapa kita mesti berkesadaran berketuhanan? Karena menurut Quran, Tuhan itu ada. Allah itu wujud. Bahkan Allah necessary being, wujudnya mutlak. Bagaimana kita bisa menyimpulkan Allah ada? Quran memberikan pedoman pada kita, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua ada di bumi, serta isi di antara keduanya. Apa artinya? Ketika kita melihat ke langit, ada matahari, bulan, bintang, planet yang jumlahnya sangat banyak. Kita menyimpulkan tidak mungkin ada matahari, bulan, planet, dan benda langit lainnya kalau tidak ada penciptanya. Dan penciptanya pasti di luar langit, beyond the sky. Itulah Tuhan. Yang dimuliakan Allah, dengan menggunakan logika deduktif, kita menyimpulkan Tuhan itu ada.
Setiap hari kita mengucapkan dengan sangat baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta seluruh alam semesta. Jadi di balik alam semesta yang luar biasa dahsyat dan besarnya ini, ada Tuhan, ada Allah, ada Rabbul Izzah. Artinya kita tidak hidup di ruang hampa. Ada penguasa di balik alam nyata ini, dan penguasa itu adalah Allah. Siapa Allah? Dia bukan cuma ada, tapi dia maha melihat. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dia senantiasa melihat engkau, katanya, ketika engkau tegak berdiri dan ketika engkau melaksanakan sujud. Orang yang sadar kalau Allah melihat dirinya, dia akan menyesuaikan perilakunya dengan kesadarannya itu. Dia tidak akan bohong, dia tidak akan khianat, karena Allah lihat dia. Dia akan lurus, benar, jujur dalam perilakunya. Allah bukan cuma melihat, dia juga mendengar dan maha mengetahui. Dalam ayat lain Allah mengatakan, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul 'alim. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang ada di langit maupun di bumi yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak diketahui oleh Allah. Semua transparan. Kenapa? Karena dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Di tempat yang paling gelap sekalipun Allah lihat, Allah tahu. Di tempat yang paling sunyi sekalipun Allah dengar, Allah lihat, Allah tahu. Siapa Allah? Dia selalu bersama kita dimanapun kita berada, senang, susah, sehat, sakit, dinas atau tidak dinas, dia bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kamu di mana saja kamu berada. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu selalu mengawasi kamu. Orang yang punya teologi seperti ini, dia akan menyesuaikan setiap perilakunya, apalagi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara yang begitu terhormat. Dia akan lurus, benar, jujur, sesuai dengan yang semestinya. Dia tidak akan mau melakukan perbuatan yang koruptif, manipulatif, bahkan yang tercelak lainnya. Yang dimuliakan Allah, kesadaran berketuhanan ini menghasilkan sikap dan integritas tinggi. Orang akan jujur, katanya. Menurut Quran, jujur itu disuruh setelah Allah nyuruh kita takwa. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, jadilah orang yang jujur. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba raibah. Sesungguhnya jujur itu menentangkan batin, menenangkan jiwa, membuat hati menjadi ayem. Pikiran yang jernih karena hati tentram akan menghasilkan perilaku yang terarah. Selamat dalam ridho Allah, jauh dari kesalahan dan kekeliruan. Jamaah yang dimuliakan Allah, menurut Quran, jabatan yang disandang oleh kita semua masing-masing adalah amanah Allah. Amanah yang bukan cuma harus dipertanggungjawabkan di dunia kepada atasan langsung, kepada negara, bahkan kepada Allah Rabbul Izzah. Sebagai pemeriksa kita diminta bertanggung jawab bukan cuma di dunia, tapi sampai ke akhirat. Apa kata Rasulullah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin, katanya. Dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah tentang kepemimpinannya.
tentang tugasnya, tentang fungsinya menjalankan tugas pemeriksaan keuangan negara. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau begitu, langkah yang paling pas, sikap yang paling elegan ketika kita menjalankan tugas mulia memeriksa keuangan negara adalah jujur, lurus, dan benar. Berdasarkan sejumlah dalil dalam Quran maupun hadis Nabi, jujur itu mujur, jujur itu kaya, mulia dan selamat katanya. Mana buktinya? Allah sendiri dalam Quran mengatakan wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah dapati engkau ya Muhammad dalam keadaan ailan, fakiran, fakir. Lahir ayahnya sudah wafat, tidak meninggalkan warisan banyak. Umur 4 tahun ibundanya wafat, juga tidak meninggalkan warisan. Umur 6 tahun kakendanya wafat, juga tidak meninggalkan warisan. Lahir papa fakir, tidak berpunya. Tapi karena kejujuran Nabi, kaya Nabi. Di mana logika jujur kaya? Nabi Muhammad dilatih oleh paman beliau Abu Thalib untuk jadi pedagang yang sukses, jujur. Bahkan setiap banyak pedagang besar di Mekah menitipkan barang dagangannya untuk dibawa Nabi untuk berdagang, karena selalu untung. Setiap kali pulang dagang, Nabi selalu dapat 2 hal, dapat uang dan dapat unta. Itu sebabnya ketika Nabi berumur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, mahar yang Nabi berikan adalah 20 ekor lembu. Menurut saya, pemuda umur 25 tahun bisa ngasih mahar 20 lembu kaya. Kalau 1 lembu 50 juta. Umur 25 tahun bisa ngasih mahar kepada istri 1 miliar. Kenapa kaya? Karena jujur. Jemaah yang dimuliakan Allah. Fakta historis membuktikan bahwa jujur itu selamat dan sukses sampai kiamat. Dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan Rasulullah, inna fi bani Israil thalathatu nafarin. Dulu kata Nabi, di kalangan Bani Israel ada 3 orang pria. Yang satu berkulit belang, yang kedua berkepala botak, dan yang ketiga bermata buta. Allah ingin menguji ketiga orang itu mana yang paling tinggi tingkat kesadaran berketuhanannya. Dalam bahasa tasawuf, mana yang paling muraqabah. Diutuslah seorang malaikat. Datanglah si malaikat kepada orang yang berkulit belang. Kata si malaikat, ayu syai'in ahabu ilaik. Kalau Anda diberikan Allah, Anda pengen yang mana? Anda pengen apa? Kata orang belang itu bilang, saya kepengen punya jildun hasanun walaunun hasanun. Kulit yang bagus dengan warna yang bagus. Masahu, diusaplah kulit orang itu. Dengan kuasa Allah, tiba-tiba kulitnya bagus, tidak belang lagi, senang dia. Malaikat tanya lagi, kalau Anda diberikan harta, fa'yul mal ahabu ilaih, Anda pengen apa? Saya kepengen punya seekor unta. Oleh malaikat diberikanlah seekor unta betina hamil. Didoakan oleh si malaikat, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi pemberian ini. Ditinggal oleh malaikat itu. Dalam hadis dikatakan, setelah ditinggal, orang ini kaya raya. Hampir seluruh kawasan tempat di mana dia tinggal, unta dia semua. Jadi saudagar kaya. Datanglah si malaikat pada orang kedua yang berkepala botak. Abros katanya. Katanya. Ditanya, kalau Anda diberikan Allah sesuatu, Anda pengen apa? Saya kepengen punya rambut yang bagus sehingga orang tidak jijik lagi dekat saya.
diusaplah kepalanya. Dengan kuasa Allah tumbuh rambut yang bagus. Orang itu jadi ganteng dan senang. Ditanya lagi, kalau Anda diberikan harta, Anda pengen apa? Saya kepengen punya seekor lembu. Dikasihlah naqatan usyara, lembu betina yang hamil. Diserahkan dan didoakan. Dalam hadis dikatakan orang itu kaya raya, hampir seluruh kota itu sapi milik dia. Tinggal, datanglah malaikat kepada orang ketiga, orang yang matanya buta, a'ma. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, karena malaikat itu begitu disuruh, begitu yang dikerjakan. Kamu diberikan Allah sesuatu, pengen apa? Saya kepengen punya mata yang bisa melihat, sehingga saya bisa mengetahui indahnya hidup ini. Diusaplah mukanya. Dengan kuasa Allah tiba-tiba matanya bisa melihat. Senang dia. Sangat senang, sangat bahagia. Tanya lagi, fa'ilul mal ahabbu ilaik. Kalau Anda diberikan harta, Anda pengen apa? Kata malaikat. Dia jawab, saya pengen punya seekor domba. Diserahkanlah domba betina hamil, didoakan. Dalam hadis katakan, setelah beberapa lama dia jadi kaya, jadi saudagar domba yang begitu banyak, ribuan dombanya. Allah ingin menguji dari tiga orang ini mana yang paling punya kesadaran berketuhanan, yang jujur, yang lurus, yang benar. Diutuslah malaikat kepada orang yang pertama, saudagar unta. Si malaikat datang dalam tampilan seperti orang itu dulu. Kulitnya belang, bajunya juga seadanya, jalan terseok-seok. Tuhan, katanya, saya orang miskin, katanya. Rumah saya jauh di gunung sana. Saya mau kembali ke rumah saya. Yang bisa nolong saya cuma Allah dan Anda. Bisakah Anda meminjamkan saya seekor unta saja? Apa jawab orang ini? Al-huququ katsira. Saudara, yang berhak atas harta saya banyak. Warithu hadzal mal kabir an kabir. Kamu tahu nggak, katanya? Harta saya ini warisan nenek moyang saya. Kamu tidak ada hak sama sekali. Bapak lihat bagaimana orang ini tidak jujur, tidak muraqabah. Apa kata semuanya? Ka'anni a'rifuka. Sepertinya saya kenal kamu deh. Bukankah kamu dulu seperti saya? Kulitnya belang, hidupnya miskin, orang jauh dari kamu. Fa in kunta kadziban, kalau kamu dusta, kamu bohong, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti keadaanmu semula. Dalam hadis dikatakan semua hartanya habis, dicuri orang, ditipu orang, mati dan macam-macam, dan dia kembali belang dan miskin ini. Datanglah malaikat kepada orang kedua yang sekarang jadi saudagar lembu. Tampilannya juga seperti orang itu, kepalanya botak, bajunya juga seadanya, jalan terseok-seok. Tanya juga sama. Apa jawabannya? Yang berhak atas harta saya banyak, kamu tidak punya hak sama sekali. Harta saya ini warisan kakek moyang saya, kamu tidak punya hak sama sekali. Apa kata malaikat? Saya kenal kamu dulu, kamu seperti saya, kepalanya botak, hidupnya miskin, susah makan. Fa in kunta kadziban fasyaraqallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu pada keadaan kamu semula. Orang itu kembali miskin dan kembali botak. Orang tidak lagi suka dekat dia. Tinggal satu. Datanglah malaikat pada orang ketiga dengan tampilan yang sama dengan itu, matanya buta, jalannya terseok-seok, baju juga seadanya. Ngomongnya sama. Saya mau pulang ke rumah saya jauh di gunung sana. Yang bisa nolong saya cuma Allah dan Anda. Bisakah Anda meminjamkan saya seekor domba saja? Apa jawab orang ini? Khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Silakan aku ambil berapa kamu perlu kambing yang kamu perlukan. Anda bayangkan, butuhnya satu, dikasih ambil seperlunya. Wa da' ma syi'ta, tinggalkan yang kamu nggak perlu. Kenapa? Karena semua harta saya ini
asalnya dari Allah. Apa kata si malaikat? Saya diutus Allah untuk menguji kalian bertiga. Ternyata engkau adalah orang yang paling lurus, benar, dan berketuhanan yang sangat baik. Semoga Allah memberkahi kamu sampai akhir hayatmu. Dan orang itu hidup kaya, bahagia sampai akhir hayat. Kenapa? Harta yang dimilikinya dan sikap hidupnya lurus, benar, jujur. Teman dimuliakan Allah, Nabi pernah mengingatkan kita semua. Apa kata Rasulullah? Al-luqmah minal haram. Satu suap makanan yang sumbernya haram. La yaqbalu salata arba'ina yawman. Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari. Anda bisa bayangkan kalau satu suap 40 hari salat kita ditolak, kalau satu piring, kalau 1 miliar, kalau 1 triliun, kalau 300 triliun. Ada hadis lagi kan Nabi, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari makanan yang sumbernya haram, fannar, api neraka lebih layak dia orang itu dibandingkan surga. Kalau begitu, jangan karena 10 tahun kita bekerja atau 15 tahun kita bekerja, hancur miliaran tahun di akhirat, sengsara selama-lamanya. Kalau gitu, sikap jujur, lurus, benar dalam melangsungkan tugas sebagai pemeriksa keuangan negara sangat dituntut untuk makmurnya bangsa negara ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas shalihin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada khutbah Jum'ah yang kedua pada Jumat kali ini saya ingin menyampaikan pesan Nabi. Ada 2 pesannya. Yang pertama kata Rasulullah, jadilah cerdas. Seperti apa orang yang cerdas? Nabi memberikan hadisnya. Al-kayyisu mandana nafsu wa amil lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang mampu menahan dirinya untuk tidak memperturutkan hawa nafsu, korupsi, gratifikasi, manipulasi dan lain-lain. Amil lima ba'dal maut, dan beramal untuk tujuan jangka panjang, hidup setelah mati katanya. Yang kedua, jadilah yang terbaik. Ketika Nabi ditanya, seperti apa orang Islam yang paling baik? Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkulu ma'la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, jadi the excellent, adalah senang meninggalkan yang sia-sia. Jadi umurnya, hidupnya, bahkan nafasnya diabdikan sebesar-besarnya untuk mencetak amal produktif, perilaku kerja-kerja produktif cerdas. Bagaimana semua hidup ini didedikasikan untuk Allah Rabbul Alamin. Itu yang disebut dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wardallahu man ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir ashabi nabiyika ajma'in
wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.